Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musli Pangestu, NIM 36202130 dari TMK 3A. Di sini saya ingin menyelesaikan untuk tugas 4 materi magnetic particle inspection di mata kuliah inspeksi las. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi di mana dia berada. Jawabannya berdasarkan geometri, cacat atau defek pada material dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada cacat titik, atau cacat yang paling sederhana. Di sini ada atom yang hilang dalam kristal. Cacat ini merupakan hasil dari penumpukan yang salah sewaktu kristalisasi atau juga dapat terjadi pada suhu yang tinggi oleh karena energi thermal meningkat. Yang kedua ada cacat garis atau cacat satu dimensi, yaitu dislokasi ini dapat digambarkan sebagai sisipan satu bidang atom tambahan dalam struktur kristal. Garis dislokasi dalam gambar tersebut adalah garis tegak lurus pada bidang gambar. Di daerah garis sekitar dislokasi terjadi distorsi kisi yang bersifat lokal. Daerah-daerah yang jauh dari garis dislokasi, derajat distorsi lokalnya menurun dan susunan atomnya kembali normal. Yang ketiga, cacat bidang, yaitu planar defect, dapat berupa cacat pada permukaan-permukaan luar, twin, boundary, batas-batas fasa, batas butir, pada material di mana akan memisahkan material tersebut atas beberapa bagian, yang mana tiap-tiap bagian akan memiliki struktur kristal yang sama tetapi berbeda arah kristalnya. Yang terakhir ada cacat volume. Cacat volume pada material dapat berupa crack atau pori-pori, inklusi, presipitat, fasa kedua, dan lain sebagainya. Kehadiran volume defect ini di dalam material biasanya memberikan suatu implikasi, misalnya terhadap sifat material, yang akan menimbulkan perubahan densitas material, terutama dengan adanya pori-pori ataupun fasa kedua pada material. Lalu soal yang kedua, bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Untuk prinsip kerja dari magnetic particle test adalah dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik dalam bahan yang diinspeksi. Ketika terdapat cacat pada benda uji, maka arah medan magnet akan berbelok sehingga terjadi kebocoran dalam flux magnetik. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan mengenai kebocoran flux magnetik yang menyebabkan perpotongan arah medan magnetik dikarenakan oleh crack. Terus soal yang nomor 3, apakah pengujian magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Jawabannya, baja mangan atau nama lainnya manganoli adalah tipe baja non-magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi dan sering dipakai pada teralis penjara. Fasa pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja mangan pada umumnya adalah austenit, dan karena itulah baja ini bertipe diamagnetik. Dasar pemunculan cacat pada teknik magnetic particle test adalah melakukan magnetisasi pada benda kerja yang dapat dimagnetisasi atau bersifat ferromagnetik, dan cacat dideteksi melalui serbuk besi yang ditabur, sehingga jika teknik ini dipakai maka cacat tidak akan muncul, dan yang terjadi hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. Yang keempat, soal keempat, sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NDT untuk mendeteksi cacat. Untuk jawabannya, teknik pemeriksaan permukaan dan kondisi pemantauan diantaranya ada inspeksi visual, liquid penetrant test, magnetic particle inspection. Metode lainnya yang digunakan untuk memeriksa komponen secara utuh diantaranya ada radiografi, ultrasonic inspection, aquatic emission, dan terakhir itu ada leak testing. Terus pemilihan metodenya
yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama ada material konstruksi, yang kedua ada ketebalan material, yang ketiga jenis kerusakan yang ingin dideteksi, yang keempat ada biaya yang tersedia, yang kelima ada level kemampuan operator. Jadi untuk pemilihan metode DT ini bisa disesuaikan dengan 5 kategori yang barusan. Terus untuk soal nomor 5, sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Yang pertama ada kelebihan, yaitu lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan. Yang kedua relatif lebih murah dan lebih mudah dan murah. Yang ketiga pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit. Yang keempat peka terhadap retak pada permukaan yang sangat halus dan diskontinuitas yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Yang terakhir dapat digunakan pada material yang dicat tipis dan bagian-bagian part. Untuk kekurangannya, yang pertama ada hanya bisa digunakan pada material baja. Yang kedua, pembersih pasca pengujian mungkin diperlukan. Yang ketiga, dibutuhkan ampere yang tinggi pada material yang besar. Yang keempat, proses demaktisasi mungkin diperlukan. Lalu pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Dan terakhir itu material bisa saja rusak karena arti yang dihasilkan saat menggunakan props atau headstock. Lalu yang soal nomor 6, jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik props. Jawabannya magnetisasi sirkular terdiri dari yang pertama magnetik tak langsung atau arus listrik dialirkan ke konduktor sentral, lalu medan magnet mengenai bahan dan benda yang dilingkupinya. Lalu yang kedua magnetisasi langsung, yaitu arus listrik dialirkan pada bahan yang akan dimagnetisasi. Lalu yang ketiga ada magnetisasi dengan cara material ferromagnetik dililiti dengan logam tembaga kemudian dialiri arus listrik. Lalu soal nomor 7, jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik headshot. Magnetisasi melingkar induksi langsung dengan mengalirkan arus ke dalam benda memakai headshot dan juga bisa memakai prods. Bidang yang dihasilkan melingkar di wilayah lokal antara prod. Teknik kontak prod memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan, seringkali cukup dalam, harus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan bahan. Lalu yang nomor 8, jelaskan pengujian magnetic test menggunakan teknik sentral konduktor, yaitu induksi tak langsung bisa dilakukan dengan menempatkan sentral konduktor pembawa arus ke dalam benda uji. Penggunaan sentral konduktor cocok untuk pemeriksaan banyak benda yang berbentuk silinder berukuran kecil seperti pegas, mur, dan cincin silinder pendek dalam sekali jalan. Untuk objek dengan diameter berbeda, indeteksi dilakukan dengan secara bertahap untuk menjaga perbedaan nilai arus. Lalu nomor 9, jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Jawabannya, magnetisasi adalah besaran vektor yang dapat diwakili oleh longitudinal komponen sepanjang Z dan dengan komponen kedua tegak lurus dengan yang pertama, sehingga disebut magnetisasi transversal. Yang dalam bidang HC hanya magnetisasi transversal menghasilkan sinyal. Hasil magnetisasi transversal ketika sebuah pulsa RF tips magnetisasi longitudinal berjalan dari sumbu Z ke arah bidang transversal X, sebuah 90 derajat pulsa RF tips yang magnetisasi sepanjang jalan ke bidang X. Nomor 10, jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnetik untuk pengujian material. Yang pertama adalah permeabilitas, yaitu seberapa mudah untuk memberikan sifat magnet lagi pada suatu benda. Contohnya motor listrik dibuat dengan jarak udara yang sangat kecil antara armatur dengan medan untuk mengurangi reluktansi jaringan magnet. Ini membantu membuat medan magnet yang kuat.
Yang kedua ada reluktansi. Reluktansi adalah seberapa sulit garis gaya magnetik melewati sebuah benda. Secara teknis, reluktansi adalah sebuah ukuran kebalikan dari benda yang memiliki flux magnet. Lalu yang terakhir ada magnetisme sisa, yaitu jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaian. Lalu ada retentivitas, yaitu intensitas magnet. Lalu ada yang terakhir itu gaya korsif. Di antara bahan yang sudah dijadikan magnet, ada yang mudah kembali seperti semula, dan ada pula yang tidak dapat kembali atau hampir tidak dapat kembali seperti semula. Kekuatan untuk mengarahkan puntiran elektron seperti semula disebut dengan gaya coercive force. Gaya coercive besi, lunak, dan papat dinamo lebih besar daripada gaya coercive baja atau logam campuran. Artinya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik kutub-kutub elektron besi dan papat dinamo yang juga lebih besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan menjawab soal-soal yang diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.